Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kuliah mengenai perbandingan hukum pidana, khususnya terkait bab perbandingan asas legalitas di berbagai negara. Sebagaimana diketahui bahwa asas legalitas itu secara umum merupakan asas legalitas yang sifatnya tertulis. Dan tradisi ini, asas legalitas yang sifatnya tertulis ini dianut oleh seluruh negara-negara yang berkeluarga hukum civil law. Nah, civil law itu pada umumnya dianut oleh negara-negara Eropa daratan. Nah, asas legalitas di tradisi hukum civil law itu menyatakan bahwa nullum crimen sine lege, artinya tidak ada suatu perbuatan yang diancam pidana kecuali diatur oleh lege, aturan perundang-undangan. Nah, di dalam tradisi common law yang tradisi civil law yang semacam itu, asas legalitas yang tertulis itu sebetulnya mempunyai sejarah yang secara singkat saya uraikan seperti ini. Jadi pada zaman dahulu kekuasaan raja itu sifatnya absolut, artinya tak terbatas. Termasuk katakanlah dalam menetapkan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Nah, kekuasaan raja yang sedemikian itu menjadi tak terbatas dan seringkali kekuasaan raja yang demikian itu tidak ada batasan. Karena tak terbatas maka ya tidak ada batasan. Sehingga dengan tidak ada batasannya itu artinya kekuasaan raja tidak terkontrol. Tidak terkontrol berarti maknanya kekuasaan raja itu tidak ada suatu instrumen untuk membatasi kewenangan raja. Sehingga muncul namanya kesewenang-wenangan atau arbitrarily. Ya, jadi arbitrarily, kesewenang-wenangan. Nah, ketika kekuasaan raja yang sewenang-wenang itu akhirnya banyak rakyat menentang adanya reformasi, menentang untuk melakukan suatu revolusi dalam sistem ketatanegaraan. Artinya kekuasaan raja harus dibatasi. Termasuk katakanlah dalam urusan hukum pidana. Jadi di dalam hukum pidana akhirnya muncul suatu prinsip yang namanya asas legalitas. Asas legalitas itu diatur dalam perundang-undangan. Jadi perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang dan diancam pidana. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu harus dirumuskan dalam perundang-undangan. Di luar itu tidak. Sehingga latar belakang semacam ini menjadi suatu ide dasar munculnya
asas legalitas tertulis. Sebenarnya asas legalitas itu maknanya adalah dasar yuridis suatu perbuatan dapat dipidana. Berbeda dengan civil law, common law tidak menganut asas legalitas yang sifatnya tertulis. Namun di sana ada namanya asas legalitas. Sifatnya legalitas material, artinya tidak tertulis semacam yang ada di common law. Karena common law system itu hukumnya bukan hukum raja, tapi hukum rakyat. Common law. Nah, legalitas material mempunyai kelebihan bahwa suatu perbuatan tidak perlu katakanlah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Namun berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, apakah perbuatan itu tercela atau tidak, sehingga penilaiannya bisa diselesaikan pada saat itu juga. Jika seandainya katakanlah ada suatu perbuatan yang tidak terumuskan dalam suatu aturan tertulis, berdasarkan perasaan yang hidup di masyarakat atau rasa yang hidup di masyarakat, atau apakah perbuatan itu tercela atau tidak, sehingga katakanlah perbuatan itu bisa diselesaikan pada saat itu juga. Nah, itu kelebihan dari legalitas material karena sifatnya yang sangat lentur seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka dalam kajian perbandingan ini akan saya paparkan mengenai perbandingan asas legalitas. Nanti saudara bisa akses video ini melalui YouTube. Jadi silakan ditekan tombol like and subscribe di sana, ajukan pertanyaan melalui komen apabila ada beberapa hal yang terkait materi ini yang belum jelas. Oke, saya akan share screen mengenai asas legalitas di berbagai negara. Ya, jadi di dalam asas legalitas itu ada beberapa hakikat masalah yang diatur dalam masalah asas legalitas. Jadi di dalam asas legalitas itu sebetulnya ada beberapa topik-topik di sana, permasalahan. Yang ada di dalam asas legalitas itu ada masalah terkait dengan masalah waktu. Jadi ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu. Yang kedua, terkait dengan sumber atau dasar hukum suatu perbuatan dapat dipidana. Yang ketiga, nah jadi terkait dengan masalah dasar hukum suatu perbuatan yang dapat dipidana itu menjadi dasar kriminalisasi atau landasan yuridis dalam pemidanaan. Nah, terkait dengan masalah waktu, kalau di dalam KUHP itu prinsip dari asas legalitas itu tidak dapat berlaku surut sebetulnya. Namun di dalam KUHP pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa hukum pidana itu bisa berlaku surut sepanjang katakanlah ada perubahan dan perubahan itu berlaku yang menguntungkan bagi terdakwa. Jadi ada dua syarat. Selain itu tidak dapat berlaku surut. Nah, terkait dengan masalah ruang lingkup berlakunya menurut waktu, itu ada masalah leg temporis delicti. Jadi secara prinsip untuk legalitas formal yang dianut oleh seluruh civil law, itu prinsipnya asas non-retroaktif, jadi tidak boleh berlaku surut. Dan yang kedua, bisa berlaku surut, tapi dengan beberapa catatan. Nah, ini ada terkait dengan masalah retroaktifnya.
secara pengkhususan. Jadi secara umum tidak bisa berlaku surut, tapi secara khusus bisa berlaku surut, tapi dengan beberapa syarat. Kalau kemudian asas legalitas dilihat dari masalah sumber hukum atau dasar hukum, suatu perbuatan dapat dipidana atau dasar legalisasi atau kriminalisasi. Nah, di sini kita cek di sana. Apakah sumber hukum hanya undang-undang? Padahal namanya hukum itu reh. Kalau dalam pengantar ilmu hukum dibedakan antara reh dengan wet. Reh itu hukum, wet undang-undang, peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang kedua, apakah hukum yang hidup di masyarakat atau hukum yang tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum? Nah, ini persoalannya di sana. Terkait dengan masalah hukum yang hidup di masyarakat atau hukum kebiasaan, ini ada beberapa kajian perbandingan. Yang pertama dalam tradisi common law system. Hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum di sana, di negara Inggris. Dan Inggris merupakan negara maju. Kalau orang mengatakan bahwa hukum yang tidak tertulis itu hukum-hukum adat, hukum-hukum masyarakat yang dalam tanda kutip primitif, misalnya seperti itu. Ya belum tentu. Ada negara yang menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat yang notabene dan negara maju, bahasanya digunakan sebagai bahasa internasional, yaitu Inggris. Common law system. Yang kedua, ada dalam traditional law system. Terus yang ketiga, di Korea Selatan, hukum yang tidak tertulis itu sebagai alasan penghapus pidana, sumber hukum negatif. Di Sudan, itu hukum yang tidak tertulis menjadi asas legalitas di sana, dalam KUHP Sudan. Di Kanada, hukum yang tidak tertulis itu sebagai sumber hukum positif untuk war crimes and crimes against humanity. Kemudian di ICCPR itu ada di pasal 15 ayat 2. Kemudian di dalam doktrin, hukum yang tidak tertulis itu menjadi doktrin ajaran sifat melawan hukum material, baik itu dalam fungsinya positif maupun dalam fungsinya negatif. Kemudian di dalam doktrin juga ada namanya teori perbuatan fungsional. Jadi perbuatan fungsional itu artinya bukan perbuatan material, tapi bisa dipersamakan seolah-olah itu perbuatan material. Contoh seperti ares listrik. Jadi ares listrik Bograt itu mengatakan bahwa mengambil listrik itu sama dengan mengambil barang. Pasal 362 KUHP. Nah, jadi mengambil listrik di sana itu tidak bisa kita menggunakan teori perbuatan material. Perbuatan fisik, karena listrik nggak mungkin dipegang oleh tangan. Tapi secara fungsional, mengalirkan aliran listrik dengan kabel atau kawat tanpa hak itu merupakan perbuatan mencuri listrik di situ. Kemudian ada beberapa di dalam doktrin terkait dengan pendapat pakar dan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan suatu bab. Nah, ini menjadi sumber hukum juga. Itu sumber hukum yang tidak tertulis. Seperti ada perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum material, kemudian adanya pendapat-pendapat mengenai dolus culpa di situ. Nah, itu merupakan hukum yang tidak tertulis, tapi itu digunakan sebagai sumber hukum.
Contoh misalnya, prinsip nulla puna sine culpa, tiada pidana tanpa kesalahan, Ginstav Sonderschuld, itu ya juga merupakan hukum yang tidak tertulis. Tapi asas itu dipakai. Terkait common law misalnya, ini terkait dengan masalah sumber hukum di Inggris. Common law dan statute law itu mempunyai binding authority, kekuatan mengikat. Ya. Common law terwujud dalam jurisprudence, statute law dalam perundang-undangan. Nah, kemudian di dalam sumber hukum di Inggris, doktrin atau textbook ini mempunyai sifat yang namanya persuasive authority. Jadi, persuasive authority ini berbeda dengan binding authority. Persuasive authority itu sifatnya adalah persuasif, mengajak, menghimbau, tapi tidak mengikat, tidak wajib. Seperti itu. Kemudian terkait dengan KUHP Korea, mohon maaf tadi terputus karena koneksi internet yang tidak begitu bagus. Di KUHP Korea, ya, pasal 20 dikatakan bahwa conduct in accordance with the law or opposition to accepted business practices or other conduct which does not violate the social mores shall not be punishable. Gitu. Di dalam KUHP Korea, perbuatan yang menurut ketentuan dalam pasal 20 itu tidak dipidana. Yang pertama, perbuatan yang sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, perbuatan yang sesuai dengan praktek bisnis yang sudah lazim diterima. Yang ketiga, perbuatan lain yang tidak melanggar norma atau kebiasaan masyarakat. Does not violate the social mores. Jadi poin 2 dan 3 ini identik dengan tidak ada sifat melawan hukum material. Jadi perbuatan yang dalam praktek bisnis sudah lazim diterima walaupun tidak di dalam tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tapi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu ya tidak bersifat melawan hukum. Kemudian perbuatan lain yang tidak melanggar norma atau kebiasaan masyarakat. Ya, ini sama dengan seperti di tempat kita, bahwa misalnya katakanlah ada orang cuma mengambil lombok untuk masak, tidak perlu izin yang punya rumah atau yang punya tanaman itu tidak masalah, karena sifatnya di masyarakat kita itu sosial komunal. Ya, ada sistem kemasyarakatannya di situ. Jadi Indonesia itu kan ada aspek religi, aspek individu, yaitu personal. Yang ketiga ada aspek komunal. Beda dengan dunia barat bahwa prinsip individu sangat ditonjolkan. KUHP Sudan, di pasal 3 KUHP Sudan. Jadi di bab punishment of offense committed within the New Sudan. Every person shall be liable to punishment under this code for every act or omission done within the New Sudan contrary to its provision.
Jadi di sini sama seperti asas teritorial ya di sana itu ya. Jadi setiap orang dapat dipidana berdasarkan KUHP ini, baik perbuatan yang sifatnya perbuatan atau tidak berbuat yang dilakukan di area Sudan. Nah, kemudian yang kedua, in the application of this code, courts may consider the existing customary law and practice prevailing in each area. Jadi di dalam mengaplikasikan KUHP ini, pengadilan itu dapat mendasarkan pada existing customary law, jadi keberadaan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum kebiasaan, dan menerapkannya di beberapa area. Ya, artinya di sana diakui di dalam KUHP Sudan bahwa hukum yang hidup di masyarakat itu menjadi sumber hukum. Nah, ini. Kemudian di KUHP Kanada, ini terkait crimes against humanity, yaitu. Jadi crime against humanity dalam arti murder, gitu. Pembunuhan, extermination, pemusnahan, enslavement, perbudakan, deportasi, pengusiran atau pemindahan, persekusi, persecution, or any other inhuman act or omission that is committed against any civilian population. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau kelompok orang. Whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of the commission. Apakah perbuatan itu merupakan atau tidak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku pada saat itu dan tempat perbuatan dilakukan. Jadi apakah perbuatan itu diatur ya toh, atau tidak di dalam aturan. Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional atau konvensi hukum internasional, atau merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Nah, kemudian ada kejahatan perang di sini ya. Jadi kejahatan perang itu merupakan kejahatan yang dilakukan di waktu perang. Jadi perang itu dalam hakikatnya itu ada hukum yang mengatur, bukan ngawur gitu ya. Perang itu ada namanya hukum humaniter di situ, yang bisa berperang itu adalah kombatan lawan kombatan. Ya, jadi kombatan lawan kombatan, tidak boleh kombatan lawan penduduk sipil. Apalagi terhadap wanita dan anak-anak. Ya. Nah, sementara di dalam aturan-aturan perang itu ada beberapa hal di sana yang harus dipatuhi, seperti tidak boleh menembak tentara yang mempunyai lambang palang merah International Red Cross di situ. Nah, di situ tidak boleh melakukan suatu serangan di sana. Kalau melakukan serangan itu berarti dia telah melanggar undang-undang atau melanggar konvensi Jenewa di situ. Nah, akibatnya ya nanti bisa masuk dalam International Criminal Court ya. Nah, terkait dengan masalah kejahatan perang ini pun, ini juga terkait dengan masalah perbuatan tersebut
merupakan perbuatan yang diatur atau tidak dalam undang-undang itu. Artinya dalam kejahatan-kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat, itu tidak menunggu katakanlah adanya aturan tertulis untuk mengatur itu. Nah, kemudian di pasal 15 ayat 1 ICCPR itu diterangkan di sini bahwa no one shall be held guilty or any criminal offense on account of any act or omission which did not constitute a criminal offense under international or international law at the time when it was committed. Jadi tidak seorang pun itu dipertanggungjawabkan untuk suatu tindak pidana yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional pada saat perbuatan itu dilakukan. Jadi hukum internasional itu hukum yang sebenarnya sifatnya tidak tertulis di situ. Nah, di 15 ayat 2 di sini dikatakan bahwa ini ada penegasan di situ. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which at the time when was committed was criminal according to the general principles of law recognized by community of nations. Jadi tidak sesuatu pun dalam pasal ini yang akan menghambat atau merugikan atau mengurangi hak peradilan dan pemidanaan terhadap perbuatan seseorang, baik itu berbuat atau tidak berbuat, yang pada saat dilakukan merupakan kejahatan atau delik menurut prinsip-prinsip hukum umum. Nah, prinsip-prinsip hukum umum ini identik dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Ya, jadi itu terkait dengan masalah perbandingan asas legalitas di berbagai negara, bahwa di kajian perbandingan itu pun itu mengakui adanya hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum. Jadi pandangan asas legalitas bahwa nullum delictum nulla puna sine previa lege punali atau nullum crimen sine lege itu sebagai asas mutlak, artinya hukum pidana harus tertulis, itu tidak sedemikian halnya. Artinya di berbagai negara ini pun mengakui bahwa hukum yang tidak tertulis pun itu menjadi sumber hukum. Ya, contohnya seperti yang tadi pertama Inggris, itu negara besar, kemudian ada di Sudan, ada di di ICCPR, kemudian di Kanada, di Korea, itu diakui di sana. Dan rancangan KUHP di dalam mata kuliah yang politik umum pidana telah mengakomodir hukum yang tidak tertulis itu menjadi sumber hukum. Gitu. Nah, bagi orang yang berpandangan bahwa hukum pidana harus tertulis itu merasa janggal. Kok bisa hukum yang tidak tertulis itu menjadi sumber hukum? Nah, itu mereka akan janggal seperti itu karena mereka berbeda frekuensi. Tapi kalau mereka katakanlah mau melihat kajian perbandingan, tentu akan bisa menerima konsep bahwa hukum itu yang menjadi dasar hukum suatu perbuatan pidana tidak harus katakanlah tidak harus perbuatan yang harus dirumuskan dalam undang-undang. Artinya hukum yang hidup masyarakat pun bisa menjadi dasar hukum di situ. Ya, jadi itu materi yang bisa saya berikan pada hari ini terkait dengan bab perbandingan asas legalitas di dalam mata kuliah perbandingan hukum pidana. Ya, nanti saudara-saudara sekalian bisa lihat materi ini di dalam channel YouTube yang nanti akan saya bagikan di Elena, linknya. Kemudian silakan like dan subscribe channel saya, serta komen di situ terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau
pernyataan mengenai materi ini atau pendapat saudara-saudara sekalian. Jadi itu akan menjadi bagian dari keaktifan saudara di masa pandemi ini. Ya. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.